Surono alias Waluyo kembali memburuk lantaran keluarga tidak mampu membiayai berobat ke rumah sakit jiwa. Hal tersebut diketahui setelah tim dari Panti Wisma Aktarasis yang bekerja sama dengan tim IPKJI Lampung melakukan home visit, di mana Surono adalah pasien jiwa dari Panti Wisma Aktarasis yang cukup lama tidak diketahui keadaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun 2021. Pada hari ini dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun 2021, Wisma Aktarasis Lampung rencana akan melaksanakan home visit pada klien kami yang sudah lama tidak datang ya, tidak datang, dan kita kabarnya dia saat ini dalam kondisi sedang dipasung ya. Jadi saat ini kami ingin melihat kondisinya, dan nanti dari kami melihat, kami akan bisa melihat apa yang akan bisa kami bantu, dan kami bisa diskusi dengan keluarga. Dan pada kesempatan ini kami ditemani dari tim IPKJI Lampung. Saat ini hadir Pak Ajis yang bersama-sama kami akan bahu-membahu, dan ada beberapa teman dari instansi lain. Cukup jauh, kisaran 10 km jarak yang harus ditempuh tim menuju ke kediaman Surono. Sempat beberapa kali tim harus bertanya pada penduduk sekitar untuk mengetahui dan sampai di mana kediaman Surono, karena tim hanya bermodalkan KTP milik Surono. Setelah beberapa kali bertanya, akhirnya tim sampai di Dusun Karangtani, Desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, tempat kediaman Surono. Sesampai di lokasi, kami disambut oleh kakak ipar perempuan Surono dan langsung ditunjukkan tempat di mana Surono dikurung dalam satu kamar khusus yang dibuat untuknya. Apa? Ya nak, kamu bisa? Pak RT aja sih, antum dari RT. No, Assalamualaikum. Pak Andi lo. Kalikan orang. Pak Andi. Pak Andi. Ini Pak Andi. Iya kabarin woy suara ketok. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai ke rumah kediamannya pasien Surono. Tapi saat ini keluarganya belum ada, orang tuanya yang masih di ladang, masih dijemput. Dan tadi kita sempat lihat sebentar kondisinya, ternyata saat ini kondisi beliau sedang dikurung ya, dikurung dalam suatu ruangan. Kemudian kondisinya saat ini cukup ya kasihan kita melihatnya. Saat ini kondisi perawatan dirinya juga sudah tidak terawat, kemudian udah nggak nyambung, kalau diajak ngobrol udah nggak nyambung. Jadi kondisi kejiwaannya semakin parah ya. Jadi nanti setelah kita komunikasi dengan keluarga, kemudian keluarga juga kira-kira akan seperti apa, nanti kita bisa langsung ke si Surononya, kita bisa bantu dia untuk perawatan dirinya. Kemudian selanjutnya misalnya ini akan dibawa, langsung kita coba bawa ke rumah sakit jiwa untuk bisa mendapatkan pertolongan kembali sehingga dia cepat untuk pulih. Saya rasa itu dulu. Kok kabar ini? Kalian apa Pak Cik? Kok kabar? Sehat? Sehat? Kenapa ngomong cowok-cowok ini? Ini kalian kan toh?
6 bulan itu Pak. Iya. Nyolok gimana? Oh iya, lu potongan kuku. Geser ini yuk. Geser ini dipotong rambutnya. Kondisi Surono sungguh memprihatinkan. Rambutnya panjang menggimbal, kuku-kukunya panjang menghitam. Meski demikian, ketika kedatangan kami saat itu Surono baru saja mandi. Menurut salah satu bibi Surono, kondisi Surono sangat menakutkan warga karena sering mengamuk dan menjerit. Keadaan seperti itu sudah cukup lama, meski sebelumnya usai kepulangan dari Wisma Aktarasis, kondisi Surono membaik. Ini kados nikah kadang-kadang nggih turun-turun mawon. Kan mboten betul ngamuk. Ngamuk piye? Ngamuk nggih sama anu wedos lah nek enten yang wedos anu yangi. Turun ngamuk, tapi sakniki mboten ngamuk namung turun-turun dinten-dinten. Sampun dangu ngoten niku. Nggih. Yen dalu nggih kan mbok jamin nek cuma turun-turun nggih turun-turun mawon. Bunga-bunga apa nih? Nggih. Wow, ini kan sampun sehat ngoten nggih. Boten ngamuk-ngamuk ngoten. Boten sehat lah wong. Kula damel dapur nggih tumut. Nggih. Nyambung jadi sopan juga. Iya. Yang itu nggih. Nggih jan. Wis pirang bulan ngono kuwi Den sempet kempet. Kangu lho sak nemene sak umure putu kula nika wau. Nggih. Putu kula bersekolah. Pirang tahun niku? 5 tahun. 5 tahun. Nemen. Menurut Pak Min, orang tua Surono, dirinya sudah berusaha membawa Surono untuk berobat, hanya ia mengamuk saat hendak diajak. Hingga akhirnya Pak Min hanya memberi obat herbal pada Surono, meski Surono tetap mengamuk dan akhirnya diputuskan untuk mengurung Surono ke dalam ruangan. Pernah Pak Min membawa Surono ke rumah sakit jiwa, hanya saja saat hendak dibawa Surono mengamuk. Sebagai orang tua, Pak Min bingung karena di satu sisi ia ingin anaknya kembali pulih, dan di sisi lain pihak rumah sakit mewajibkan membawa pasien ke rumah sakit ketika hendak berobat. Selain jarak yang cukup jauh ke rumah sakit, Pak Min juga mengeluhkan kemampuan finansialnya untuk pengobatan Surono karena semua yang telah dia miliki telah habis dijual demi pengobatan anaknya tersebut, dan kartu BPJS yang pernah dibuat tidak pernah diansur. Pak Min berharap pada pihak terkait untuk dapat membantu keluarganya. Ia juga berharap kartu BPJS yang pernah dibuat dapat dirubah menjadi Kartu Indonesia Sehat atau KIS, sehingga Surono dapat memperoleh pengobatan gratis. Dibawa bro, dibawa nggak bisa ngamuk, nggak mau dia. Kalau dibawa ngamuk. Nah selama ini dia nggak minum obat sudah berapa tahun? 2 tahun mau. Lebih kurang 2 tahun nggak minum obat. Iya. Karena dia dibawa nggak mau. Nggak mau. Kalau dia dibawa nggak mau, Bapak berobatnya kemana? Ya cuma beli herbal. Apa yang Bapak lakukan pada saat dia nggak mau diajak? Ya, karena dia ngamuk, ya saya lakukan bikin kerangkeng di sini. Oh dulu pernah di rantai di sini. Sebelum dipindahin di belakang. Kerangkeng di sini, di situ 2 bulan, di sini 3 bulan. Terus Dibuatin. Kalau ke rumah sakit jiwa jarak dari sini berapa kilo Pak? Apa yang Bapak peroleh dari rumah sakit jiwa? Ya yang diperoleh cuman kecewa. Kecewanya dari Natar saya naik motor, saya titipin di parkir. Saya langsung naik angkot, ternyata ya itu anaknya nggak harus dibawa. Kalau nggak dibawa nggak bisa, harus dicek dulu anaknya gimana keadaannya gitu. Ya keadaannya ya kayak gitu, ngamuk di rumah. Akhirnya obatnya nggak dapat Bapak. Obatnya nggak dapat, yang dapat saya dihajar sama anaknya. Ya kata mamanya udahlah nggak usah, lebih baik diurusin kita. Gitu. Setelah berhenti pengobatan itu kan di rumah kan sempat ngamuk juga itu, sampai bawa parang, bahkan ini bawanya sampai nih, pokoknya Iya sampai ini. Nah dibuatin inilah karena kejadian itu. Ini Pak RT-nya mau tahu Karena sendiri. kejadian Kejadian itu ya. kan gitu tadi. Setelah nggak konsumsi obat itu Panas nggak mungkin obat. Sementara itu, menurut Abdul Aziz, tim dari IPKJI Lampung usai melakukan tindakan terhadap Surono menyatakan pihaknya telah melakukan advokasi pada keluarga yang intinya
tim belum bisa membawa Surono ke rumah sakit karena keluarga terkendala dengan biaya dan waktu. Untuk sementara waktu ini akan dilakukan kunjungan periodik dan pemberian obat selama di rumah sampai dengan keluarga siap untuk membawa Surono berobat ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan serius lebih lanjut. Oke, kita hari ini sudah melakukan beberapa intervensi ke Surono. Tadi kita sudah membantu perawatan diri, kita potong rambut, kemudian kita mandikan, kita potong kuku, dan saya sendiri tadi melakukan advokasi ke keluarga untuk membawa Surono hari ini juga ke rumah sakit atau ke panti rehabilitasi. Namun karena terkendala dengan biaya dan waktu, karena keluarga saat ini sedang sibuk di kebun dan tidak bisa ditinggalkan kebunnya, maka kali ini kami tidak bisa membawa Surono untuk dibawa ke pelayanan kesehatan, ke rumah sakit jiwa ataupun ke panti rehabilitasi. Begitu juga kami berusaha menghubungi dokter, ternyata sinyal telepon di sini sangat sulit sehingga tidak juga memungkinkan untuk kami melakukan telemedicine, kontak dengan dokter untuk advice ke depannya apa. Kita akan tindak lanjuti besok. Besok kami akan ketemu dengan dokter, kami akan kolaborasi untuk pemberian obat kalau memang keluarga tidak berkenan untuk membawa Surono ke rumah sakit ataupun ke puskesmas untuk mendapatkan layanan kesehatan jiwa. Sampai ketemu next time untuk tindak lanjut Surono. Dari Lampung Selatan, Lampung, Hari Sulistyo, Today Stream TV Indonesia melaporkan.